wabarakatuh. Para jemaah dari Bapak Ibu maupun adik-adik remaja dan anak-anakku ya, ada suara anak ya, semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita di dalam ta'limul ilm kita awali dengan doa pembukaan ya, yaitu doa menuntut ilmu sebagaimana yang dibaca oleh anak-anak kita di sekolah. Ialah perintah Rasulullah kalau menuntut ilmu itu membaca doa raditu billah, selain secara umum sudah dibuka dengan basmalah. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, kita selalu membuka dengan itu ya dalam ilmu. Terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini ketemu di hari Kamis. Hari Kamis itu termasuk salah satu hari yang dicatat amal kita oleh malaikat. Malaikat sinten Bu? Rokib apa Atif? Rokib Atif. Kalau bagus Rokib, kalau jelek Atif. Kedua-duanya mengawasi kita. Dan insya Allah malam ini yang sibuk malaikat Rokib, ojo Atif. Negatif ono ini mau menang tok. Karena ini jamaah yang ada di sini tidak ada yang tidak menuntut ilmu ya. Wis nuntut ilmu isi oleh jajan, oleh kotaan, oleh ngombe, ya. Lungguhe sing enak. Sembuju ngopo selo, apa sendepel, apa lungguh kursi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sing penting niati lillahi ta'ala. Iku sing penting. Sing nentokno amal iku niat. Sah tidaknya amal itu adalah tergantung kepada niat. Dene oleh kotaan macam-macam itu tambahan. Itu berkait wong ngaji. Saat ngaji kalau jamaah sing nyumbang wis aku kemis kedua bulan nomor ini Juni. Nanti kemis kelima saya wis didaftar masih. Enggak apa-apa, aku sing kiri konsumsi. Itu luar biasa. Luar biasa pahalanya dan luar biasa insya Allah kebaikannya baik di dunia ini maupun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan nanti saya hubungi Pak Soleh itu matur. Sapa sing gelem jajan apa mau jajan di kampus iki wis daftar dhewe. Iku jenenge tambah ikhlas. Sawon biyen. Hadirin jamaah rahimakumullah, karena itu saya dibagi yaitu membahas kitab hadis Riyadhus Shalihin, yaitu sebuah kitab yang telah disusun secara rapi oleh ulama besar, tadi sudah disinggung oleh Ustaz Soleh,
yaitu Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi ini menjadi panutan ya hampir ya mayoritas seluruh umat Islam di dunia, baik dari kelompok apapun ya, tidak peduli. Karena itu hadis ini tidak salah kalau kita juga membahasnya supaya ingat ya, supaya kita mengingat kembali yang mungkin dulu sudah pernah kita kaji waktu di pondok, waktu di sekolah, atau di masjid-masjid sebelumnya ya. Tapi manusia itu kan lupa-lupa, al-insanu mahalul khata'. Oleh karena itu direview kembali sehingga kita menjadi segar kembali. Oh iya benar, ini dia tahu tak pelajari ya, minimal itu kan. Oleh karena itu yang penting setelah paham harus diamalkan. Ya Ibu Bapak, sanggup ya? Insya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Bab pertama niat. Niat ya. Bab niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas ini di dalam bab ini hadisnya banyak, Bapak Ibu. Nanti kami akan pilih saja ya. Dan insya Allah rencana setiap pertemuan itu satu bab, tapi tidak seluruh hadis dituntaskan. Ambil hadis yang pokok-pokoknya saja. Kalau satu bab dituntaskan, itu mungkin satu bab saja itu 2 bulan. 2 bulan lebih karena ketemuannya kan hanya 1 kali atau 2 kali ya. Bisa juga nanti 2 bulan itu bisa ketemu 3 kali. Ada tulis kelima. Karena itu kita ambil pokok-pokoknya, yaitu terutama ayat sucinya dan hadis yang terkait langsung. Lainnya pendukungnya. Saya kira begitu ya. Mari kita kaji. Diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul adzim. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Yang bawa kitabnya monggo dibuka ya. Yang tidak bawa mirengaken mawon. Kemudian tapi mendengarkannya jangan ngantuk-ngantuk ya. Seolah-olah iya nggak tahunya ngantuknya mantuk kok. Nah, seperti yang ditanya Ustaz Soleh, oleh apa ngaji ini mau? Oleh kotaan. Ya oleh ilmu, ya oleh kotaan, nggak apa-apa ya. Artinya, qala Allah Ta'ala, qala berfirman Allah Ta'ala yang maha mulia, wa malan orah atau tidak, wa dan ma tidak umiru diperintah mereka illa kecuali liyak budu supaya mereka menyembah Allah mukhlisina dengan ikhlas lahu baginya ad-din karena agama, khunafa condong ya. Wa yuqimu dan mereka mendirikan as-sholata sholat, wa yu'tuz zakata dan mereka mendatangkan az-zakata zakat, wa dzalika dan itulah din agama al-qayyimah yang lurus. Jadi ayat ini menegaskan yang terkait dengan niat yang ikhlas tadi, bahwa Allah memerintah kepada kita
menyembah pada Allah itu dengan ikhlas, karena agama Allah saja, bukan karena yang lain. Itu perintah Allah. Masalah niat ini sangat penting kan, karena setiap amal perbuatan kalau tidak diawali dengan niat, maka amal itu tidak sah. Ya. Makanya niat ini penting. Dan niat itu gimana? Letaknya di mana? Lalu teknis mengucapkannya di mana? Ini perlu dikaji. Ya. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa niat itu setidaknya ada 3 kerentek hati. Ya. Kerentek itu bisikan atau ketukan hati, ya, atau sesuatu yang terbesit dalam hati, ya. Yaitu pertama adalah melakukan sesuatu karena Allah. Jadi hanya 3 kalimat, melakukan sesuatu karena Allah, itu niat. Hadirin yang berbahagia, kalau apakah niat itu ada lafalnya? Nah, ini penting. Kita nanti dikaji ya, bahwa apakah niat itu ada lafalnya, nanti di bawah ada hadisnya. Ya. Nah, tempatnya di mana? Jelas di awal, ya. Bukan di tengah maupun apalagi di belakang. Ya. Jangan wis sholat pakai niat, ya, biru. Pokoknya wis mari salat lagi, juga punya sholat maghrib yo. Nah, itu tidak boleh. Jadi di awal pertama kali sebelum melakukan amalan itu, itulah niat. Ya, letaknya di situ. Nah, gimana Ustaz kalau lupa? Nah, itu lain lagi. Maka ketika lupa, Rasulullah menunjukkan seperti contoh, bila kalian makan, mestinya kan harus membaca doanya minimal basmalah, ya, lengkap Allahumma barik lana dan seterusnya. Kok lupa karena saking lesunya, tiba-tiba teko mau maem, ya kan? Belum baca doanya. Maka Rasulullah mengajarkan ketika ingat itu, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim wa akhiruhu. Bacalah ya Bismillah baik di awalnya maupun di akhirnya. Jadi itu tuntunan. Nah, apakah niat kalau lupa seperti itu boleh? Oh alam, jelas itu sebuah contoh. Kalau lupa betul, ya boleh saat itu baru niat. Ya, betul. Jawab demikian itu istihad. Boleh diikuti, boleh tidak. Ya. Kemudian hadisnya berbahagia. Wa yuqimunas shalah, bahwa kita diperintah oleh Allah menegakkan sholat. Perintah Allah itu yuqim atau koma yuqim, bukan fa'ala yaf'alu. Kenapa kok koma? Kok memakai kata menegakkan, dari kata koma itu berdiri atau tegak, kok tidak fa'ala mengerjakan? Karena dimaksud oleh Allah dan Rasulnya, sholat yang ditegakkan itu berimplikasi, ya, atau punya pengaruh, punya dimensi yang positif, yaitu tanha anil fahsai wal munkar, bisa mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Itu masalahnya. Jadi tidak hanya melakoni tok. Kalau fa'ala kan melakoni tok, mengerjakan saja, ya sudah. Terus kalau sudah sholat ya sudah selesai. Apa maknanya? Apa fungsinya? Bagaimana pengaruh dia dalam kehidupan? Positif atau negatif? Nah, itu masalahnya. Kalau positif berarti dia menegakkan. Kalau negatif berarti hanya mengerjakan. Yang dimaksud Allah harus menegakkan. Mengerjakan juga berimplikasi untuk kehidupan sehari-hari menjadi orang yang soleh atau solehah. Ya. Jadi soleh ibadah, soleh sosial,
dan soleh semuanya. Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai kalimat koma yakumu, ya, tidak hanya sekedar melakukan. Wa yu'tuna zakat, dan menunaikan zakat. Kita diperintah oleh Allah zakat. Jadi kita diberi rezeki Allah berupa harta, kekayaan. Kalau sudah mencapai satu nisab, wajib mengeluarkan 2,5% secara umum. Kalau harta pertanian 5-10% dari panennya yang bersih, ya. Kemudian kalau harta temuan itu 20%. Panjenengan punya tambang emas, ya, perusahaan itu wajib dikeluarkan 20% untuk kepentingan agama. Nah, kalau jenengan nemu geduk-geduk sumur, gawe sumur, kok tibae ono emas golekan tinggalane Mojopahit. Itu nggak usah serah negara itu halal kok dhewe senengane. Kan yang serah negara ora jelas. Ya nek sampean pek dhewe terus didol apa rebukan karo pedagang emas, ya berapa keuntungannya nanti? Ya sudah, banyak kita amalkan 20%. Ya kapan Ustaz nemune emas kaya ngono? Angel. Ya mudah-mudahan siapa tahu kan gitu ya. Ya itu. So, jadi minimal 2,5% diberikan untuk kepentingan agama, ya. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang benar, yang lurus, ya. Kalau sudah seperti itu, niatnya ikhlas lillahi ta'ala dan diamalkan perintah-perintahnya, maka panjenengan kula insyaallah sampun tergolong memiliki atau menganut agama yang lurus. Lurus itu benar, ya, insyaallah. Surat Al-Hajj, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Lan tidak akan yanala menerima Allah luhumuha, dagingnya, wala dima'uha, dan juga tidak darahnya. Walakin tetapi, ya, yang naluhu, yang diterima oleh Allah itu adalah at-taqwa minkum, takwa kita dari kita semua, ya, artinya niat kita, ikhlasnya kita di dalam yaitu berkorban. Nah, ini tadi sudah diumumkan, ya, korbannya sudah hampir mendapat 10 ekor sapi. Oh, luar biasa nih, baru saat ini sudah dapat sekian, ya. Ini sungguh luar biasa. Nah, yang korban-korban tadi itu adalah kalau dia, ya, ikhlas lillahi ta'ala dan betul-betul, ya, apa itu amalnya itu benar-benar hanya mengharap ridho Allah, itulah yang benar dan itulah yang akan diterima oleh Allah. Kenapa? Allah itu nggak akan terima dagingnya, juga tidak akan terima darahnya, tetapi yang diterima oleh Allah itu niat kita yang ikhlas lillahi ta'ala untuk berkorban menjalankan syariat Islam demi, ya, Allah saja, supaya saudara-saudara kita yang tidak pernah makan daging itu bisa makan daging karena kita berkorban, ya. Bahkan di hadis tegas Bapak Ibu, itu ada hadis yang menyatakan yang intinya demikian, kan, bahwa belum dikatakan beriman, ya, orang yang saat itu mampu menyembelih kurban tetapi tidak menyembelih kurban. Misalnya mampu kambing kok gak menyembelih, itu dipertanyakan imannya. Mampu menyembelih seekor sapi kok gak menyembelih, jadi dipertanyakan
keimanannya. Rasulullah mengatakan belum dikatakan beriman orang punya keleluasaan atau kemampuan ketika korban tetapi tidak mau berkorban. Mudah-mudahan yang mampu semuanya akan berkorban. Ya, itu nanti akan menjadi sebuah amalan yang bagus yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kepengin kendaraan digantos versi? Apa kena digantos pesawat? Ini pun cerita itu buat teman-teman hadis ya. Urusan besok Allah akan menggantikan kendaraan di sana berjenis kendaraan itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa lagi? Niatnya yang ikhlas. Insya Allah itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang terakhir untuk sebagai dasar niat yang ikhlas ialah surat Ali Imran ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah. Qul, katakan wahai Muhammad, in tukhfu, jika kamu menyembunyikan, menyimpan ma apa-apa fi sudurikum di dalam dadamu, jiwamu, autubdu atau kamu melahirkan secara nyata jelas mengeluarkan lam niscaya akan diketahui apa saja itu Allahu oleh Allah. Fa'ilnya di belakang ya'lamu Allah. Jadi ini tegas sekali. Jadi apa saja yang kita sembunyikan, niatkan dalam hati, tidak dilahirkan dengan ucapan, dan juga apa yang kita lahirkan dengan ucapan, ngomong gak ngomong, Allah pasti tahu. Pasti akan diketahui oleh Allah. Karena itu kalau nyumbang nggak usah minta dicatat, wis ikhlasno, belum koyo wong sing ke belakang itu, nek wis plum wis ora ditingat-tingu, wis ora digoleki meneh wis ikhlasno, berarti harus gak berguna gitu. Nah itu jadi ikhlas itu plong gitu. Wis gak golek alas-alasan Kalau diumumkan di takmir, bukan apa-apa. Aku kan gak njaluk umumno. Sing takmir umumno oleh. Karena takmir itu merasa bertanggung jawab supaya diketahui oleh publik atau oleh masyarakat bahwa hal itu sudah tersampai dan transparan sehingga sering kali takmir mengumumkan pun tidak masalah. Asal panjenengan kula niki boten kita korban sapi umumno catat yo. Umumno begitu namanya papan tulis Haji Suhadi sapi rego 30 juta. Nah saya ini takmir inisiatif sendiri dicatat Suhadi sapi 1 Pak Amin sapi 2 dan seterusnya dipasang papan ora apa-apa wong sing korban ora njaluk sing inisiatif takmir itu enggak masalah apa begitu. Jadi ikhlas itu adalah pokoknya serahkan ikhlas lillahi ta'ala, karena dilahirkan atau tidak dilahirkan akan diketahui oleh Allah. Cuma panjenengan nek asal nikmat critakno nek lara aja critakno wa amma bi mati rabbi apa hadis ad-duha ayat akhir ning awak oleh nikmat sangka itu cerita gak apa-apa silakan. Aku tadi dagang korban sapi buat ini oleh sapi ini. Apalagi ada cerita juga sebagiannya diinfak. Itu Pak Amma ini madirok jika hadis. Jadi sukses ceritakan apa. Tapi kalau ada ujian, ada bala, ada kerugian,
Jangan, nggak usah diceritakan. Itu perintah Allah dan Rasulnya. Hadis yang pertama, hadirin jamaah yang berbahagia. Wa an Amirul Mukminin, dan dari Amir al-Mukminin, ya, yang dimaksud adalah yaitu Abi Hafiz Umar bin Khattab. Abi Hafiz Umar bin Khattab Ibnu Nufail, anak laki-lakinya Nufail, Ibnu Abdul Uzzai, anak laki-lakinya Uzzai, bin Riyah, anak laki-laki Riyah, Ibni Abdillah, anak laki-laki Abdillah, Ibni Qurtib, anak laki-laki Qurt, Ibni Rozahi, anak laki-laki Rozah, Ibni Adiyi, anak laki-laki Adiyi, Ibnu Ka'bin, anak laki-laki Ka'bin, Ibni Ayyi, anak laki-laki Ayyi, Ibni Ghalib, anak laki-laki Ghalib, Al-Qurashiyyi, Al-Adawiyyi, bangsa Quraisy, ya, bangsa Quraisy Adawi, ya, itu sukunya, ya, suku Quraisy Adawi. Radhiya, mudah-mudahan memberi ridho Allah darinya anhu qala, berkata, ya, kata Amirul Mukminin, sami tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innama, sesungguhnya, al-akmalu, ya, setiap amal, ya, perbuatan, bin niat, itu diawali dengan niat, ya. Tuh. Wa innama, dan sesungguhnya, likulli, setiap, imri'in, yaitu masalah, perkara, manawa, sesuai dengan niatnya. Nah, gitu ya. Faman kana, maka barang siapa kana ada hijrahnya man ilallahi, karena Allah, wa rusuli, dan karena utusannya Allah, fa hijratuhu, maka hijrahnya ilallah, dicatat atau betul-betul karena Allah, wa rasulihi, dan utusannya Allah. Wa man kana, dan barang siapa kana ada hijratuhu, hijrahnya, di dunia, untuk dunia, yusibuha, yang diinginkan, awin ro'ati, utawa wanita, ya, atau wanita perempuan, yang kihuha, yang akan dinikahinya, fahijratu, maka hijrahnya, ila, kepada mahajaro, apa-apa yang ilahi, yang hajaro, yang pindah, ilahi, kepadanya, sesuai dengan permintaannya, ya. Yang kita bahas pertama niat. Rasulullah bersabda, innamal a'malu bin niat. Setiap perbuatan itu harus dengan niat. Ini menjadi kewajiban setiap amal, itu pertama harus dengan niat. Jadi ini seluruh ulama sepakat, tidak ada yang beda. Jadi semua ulama dari manapun, seluruh dunia, sejak itu, ya, sampai sekarang masih sepakat bahwa setiap amal itu sah apabila diawali dengan niat. Lawannya kalau tidak niat berarti tidak sah. Karena itu jangan lupa, ya. Nah, pertama niat ini penting. Nah, tadi sudah saya sedikit. Jadi awalnya, tempatnya di awal, ya. Kemudian masalah apakah ada lafadznya, ya, ini menjadi pembahasan, ya. Karena Rasulullah tidak pernah memberi contoh lafadznya, sehingga pendapat yang pertama ini tidak perlu ada lafadz khusus niat, ya. Karena Rasulullah sendiri tidak pernah memberi contoh tentang niat, ya, dalam amal perbuatan, ya. Kalau di haji itu ada, itu panggilan, jadi tidak niat, panggilannya labbaik Allahumma labbaik, ya. Nah, itu panggilan. Nah, niatnya sebelum itu. Nah,
Sehingga pendapat yang pertama ini yaitu cukup adalah di dalam hati, yaitu tadi terbesit, terketuk, ya, melakukan sesuatu lillahi ta'ala. Nah, ini sholat maghrib ya, terketuk dalam hatinya, saya niat sholat maghrib lillahi ta'ala, tidak diucapkan, ya dalam hati. Ya, karena ini lebih berhati-hati. Kalau bikin niat sendiri khawatir salah. Mengapa? Karena ini masalah ibadah khusus kalian. Nah, ibadah khusus itu menurut ya pemahaman kita bahwa ibadah khusus itu seluruh bentuknya, ucapannya, gerakannya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh menambah atau mengurangi apalagi. Itu ibadah khusus ya. Seperti sholat itu namanya ibadah khusus ya. Nah, kalau ibadah umum itu beda lagi. Ibadah umum itu prinsipnya ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kita masih diberi hak oleh Allah untuk teknisnya. Contoh ibadah umum apa? Bangun masjid itu kan ibadah. Perintah Allah bangunlah masjid untuk ibadah. Ya. Dan bangunnya seperti apa? Bentuknya masjid seperti apa? Semuanya diserahkan kita. Yang penting masjid itu dibangun untuk beribadah atau untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Itu umum. Keamanan umum, pendidikan umum, ya. Tentang apalagi bisnis itu juga umum. Prinsipnya ditentukan oleh Allah, teknis kita bisa menentukan sendiri. Nah, kalau khusus vertikal itu sudah semuanya mutlak dari Allah dan Rasulnya. Itu masalahnya di situ. Sehingga pendapat pertama ini tidak mau membuat lafaz niat tersendiri. Oke, jadi cukup dalam hati aja. Nah, pendapat yang kedua di istihad ya. Istihad itu berarti berupaya ya, dengan memahami ayat, hadis dan sebagainya, perintah sholat itu, yaitu terutama hadis ini ya. Maka mereka berupaya, para ulama itu, gimana niat itu supaya jelas, ya, tidak nambang, gitu ya, menurut alasan kita ya, tidak ragu dan hamba jamaah ini supaya gamblang ya, enak dituntun. Akhirnya dicetuskanlah yaitu ialah lafaz niat. Contoh kalau sholat maghrib, nawaitu wa usolli fardhul maghribi adaan salah rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Niat insung sholat maghrib 3 rakaat jadi makmum krono Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nasib ya, sesuai dengan kalau jadi imam ya imaman gitu ya, jadi makmum adaan. Itu contoh ya lafaz niat itu istihad oleh sebagian para ulama. Apakah boleh atau tidak? Alam ya. Semoga istihad itu betul. Istihad itu kalau betul dapat 2, tapi kalau salah dapat 1. Nah, itu jemaah ya, supaya paham. Jadi saya tidak menjelaskan yang satu toh. Cuma saya pribadi dan termasuk ya organisasi saya milih pendapat yang pertama ya. Karena Rasulullah itu tidak pernah dicontoh lafaznya, sehingga kita niat itu sebagaimana Imam Syafi'i tadi cukup rentaknya dalam hati minimal ada 3 kalimat ya. Saya niat sholat lillahi ta'ala. Itu contoh, itu tidak diucapkan, rentak di hati ya. Nah itu, jadi Imam Syafi'i sendiri pun tidak pernah memberi lafaznya, hanya menjelaskan kerentak di hati ya, terbesitnya hati untuk melakukan
sesuatu. Ya, itu jamaah. Monggo ya. Kalau saya pribadi ikut yang pertama, khawatir nanti kalau yang lain itu nanti salah. Hanya itu, berhati-hati saja. Ya. Nah, apakah boleh Ustaz dengan konsep lafaz itu tapi nggak usah diucapkan? Ya walau ya boleh-boleh saja. Ada yang penting nggak diucapkan ya. Ya itu berarti diketuk dalam hati, ya nggak usah berbunyi, walaupun lidahnya bergerak nggak usah. Ya terbesit dalam hati, itu aja. Ya, walaupun kecil bahasa Indonesia, kalau diucapkan ya sama kan gitu ya. Walaupun 3 kalimat kalau diucapkan ya sama. Jadi artinya tidak ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semua kembali yang penting fokusnya itu niat. Ya. Nah, persoalan diucapkan ketiga itu adalah persoalan perbedaan di dalam memahami niat. Yang penting panjenengan berani ngertos, ya, ngertos kalih-kalih dipun supaya tidak apa nanti ya lu kok begitu lu sitoi kok ngono nggak bener itu. Nah itu nggak boleh ya. Jadi menyalahkan yang lain itu tidak boleh, asal ya istiadatnya itu berdasar yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya silakan mualam bagi dunia. Nah hadirin jamaah rahimakumullah, wa inna malikul limri imanawa, bahwa setiap sesuatu urusan amal perbuatan itu sesuai dengan niatnya. Ya. Artinya kalau kita ngaji niatnya oleh kotaan, ya oleh kotaan. Niatnya dari awal itu lillahi ta'ala nuntut ilmu, ya, oleh pahala, ya oleh kotaan. Karo-karo kan ini katut toh. Nah kalau ngajinya ikhlas lillahi ta'ala, oh itu ada kotaan, nggak ada kotaan, ya teko. Nah, kau nih jadi lillahi ta'ala, oh saya ada kotaan, bisa ada kotaan, teko. Nah itu berarti bukan lillahi ta'ala. Jadi kalau nuntut ilmunya itu karena Allah Ta'ala diem atau mengucapkan, maka akan diketahui oleh Allah. Jadi wa innama likulli imri'in ma nawa. Di hadis ini dicontohkan, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Barang siapa yang pindah, pada waktu itu kan peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah kan, muhajirin ke Madinah disambut oleh Al-Ansor, ya. Muhajir disambut oleh Ansor. Kaum Madinah disebut Ansor, kaum Mekah disebut muhajirin, ya. Karena apa? Muhajirin karena yang pindah. Kenapa Madinah disebut Ansor? Karena yang menolong orang yang pindah. Nah, sehingga Rasulullah menegaskan, kalau pindahmu semua dari Mekah ke Madinah itu karena Allah dan Rasulnya, ya, maka kamu pindahmu adalah dicatat oleh Allah karena Allah dan Rasulnya. Jadi ikhlas, nanti akan mendapat pahala yaitu akhirat dan dunia. Ya. Sebaliknya, wa man kana hijratuhu ila hijratuhu, ya, lidunya yusibuha alimra'atin yang tihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, ya itu contohnya tadi, ya, kalau kita kaitkan dengan ngaji kita, ngaji ini mau kepingin jajan toh, ya, di dunia yusibuha yang diinginkan, ya, alim ro'ah atau ingin menikahi wanita yang tihuha. Jadi ini konteksnya pada waktu itu, ya. Jadi kalau orang Arab, orang Mekah itu hijrahnya ke Madinah itu melok hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepingin dapat nanti harta benda, kepingin dapat istri, maka dituruti Allah. Dapatnya apa? Ya harta benda dan istri. Ya, karena tujuannya itu. Nah, tujuan nilai ta'ala nggak dapat, pahala nggak dapat,
balasan akhirat nggak dapat. Wong tujuannya hanya dunia dan ingin mengawini wanita Madinah. Nah itu, jadi hadis muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam besar, imam hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ala sahihatihi, ala sihhatihi, dan ditanggung dijamin, yaitu sahihnya. Ini hadis ini. Jadi imam hadis yang besar itu pertama Imam Bukhari, yang kedua adalah Imam Muslim. Ada Imam Nasai, ada Imam Tirmidzi, ada Imam Ahmad, ada Imam siapa lagi satunya? 6 imam ya. 6 imam saja Pak. Yang Daud ya. Itu. Hadirin, itu hadis yang pokok di bab ini. Dan monggo kalau sebelum kita lanjut ada pertanyaan aja dulu ya, supaya tidak sepihak ya. Barangkali ada, monggo silakan dari bapak atau dari ibu, mana yang dulu ya, tentang niat ya, bab niat. Tetap sampai ujung. Bapak pemuda, ada pemuda dari ibu? Tidak ada. Cukup jelas. Cukup jelas. Monggo Pak. Kalau bertanya, silakan tentang niat. Tidak usah pakai atau makhluk. Ilmu belajar kita, belajar ilmu itu seperti ini ya. Dipersilakan untuk bebas bertanya ya, nanti yang bisa langsung saya jawab, yang belum saya sanggupi ya. Tidak boleh jawab tanpa dasar, apabila mungkin saya lupa atau gimana ya. Tidak ada, lanjut. Waktunya tinggal di sana ada berapa? 5 menit lagi ya. Baik, kalau tidak ada ya kita tekankan kembali, karena kalau dilanjut satu hadis nggak cukup ya, 5 menit. Ini sudah pokoknya ya, dasar Al-Quran dan hadisnya sudah yang pokok. Kemudian ya hadis-hadis berikutnya adalah pendukung ya, sehingga tidak perlu kita bahas secara detail, tapi nanti kita ambil kesimpulannya saja. Karena satu bab ini aja itu adalah ada 13 hadis. 13 hadis, ada yang panjang. Iya. Bapak Ibu yang berbahagia, waktunya sudah habis, sudah dengar azan dari luar. Ini sebagai perdana ya. Nanti kalau yang akan datang disiapkan pertanyaan-pertanyaan sehingga kita ngajinya hidup, tidak sepihak dari saya saja. Dan insya Allah yang akan datang ini adalah bab yang kedua, yaitu bab taubat ya. Bab taubat, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan sehat walafiat kepada kita semua dan mengizinkan kita sehingga kita bisa jamaah bersama, ngaji bersama, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.